guys, welcome back to special episode. Kali ini gue bakal lanjutin cerita dari tragedi Sampit part 1 kemarin. Dan kalian gak usah khawatir, kali ini gue bakal ceritain sampai habis. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1-nya, kalian wajib nonton dulu. Dan buat kalian yang udah nonton part 1-nya, langsung aja gue bacain gimana. Tweet dari @mwv_mystic, tragedi Sampit part 2. Nah, setelah suku Dayak ini melakukan perlawanan kepada suku Madura di daerah asal suku Dayak itu sendiri, yaitu di kota Sampit. Nah, kerusuhan ini terus berlangsung hingga 20 Februari sampai kota Sampit itu lumpuh. Segala kegiatan dihentikan, baik itu sekolah, pekerja kantoran, PNS, dan bahkan banyak pemilik warung menutup tokonya dan mengungsi. Setiap ada orang yang berani melewati titik perkumpulan orang diperiksa. Jika logatnya Madura atau memiliki bau sapi, maka akan dicegat dan dihabisi. Sebaliknya, suku lain hanya akan diperintahkan untuk berbalik dan pulang tanpa mengalami kekerasan atau intimidasi apapun. Malam harinya, listrik padam. Kengerian bertambah dengan kondisi yang gelap gulita. Beberapa komplek perumahan diadakan jaga malam. Suku-suku lain selain Madura dan Dayak berahan perkampungannya dan berjaga-jaga agar tidak ada orang luar yang bersembunyi. Di saat chaos seperti ini, dengan konflik yang masih berkecamuk, muncul kabar menghebohkan lainnya. Ketika suku Dayak Dalam masuk ke kota Sampit, konon bersamanya masuk sosok legenda Dayak, yakni Panglima Burung dan Panglima Kumbang. Panglima Burung menjadi salah satu nama yang merebak di kalangan masyarakat Dayak dan ditakuti warga Madura kala itu. Menurut kabar yang beredar, Panglima Burung sejatinya adalah orang pendiam dan pemalu. Ia sangat ramah dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Namun, saat perang ini meletus, ia menjadi salah satu yang membantu serangan dengan cara membunuh tanpa terlihat. Wow, ini orangnya nih. Wow. Gimana ya? Wow. Mandau-mandau berterbangan di udara dan langsung menyerang leher para musuh hingga terputus. Banyak saksi yang membenarkan keberadaan mandau terbang ini selama konflik Sampit berlangsung. Tanda Panglima Burung telah bergabung dalam pertempuran besar-besaran ini. Di tengah ketakutan dan gelap itu pula, sirine pemadam kebakaran terus berbunyi. Kebakaran dan asap menumbung tinggi di langit. Asalnya dari mana lagi kalau bukan dari rumah warga Madura yang dibakar. Kalau tidak dibakar, mereka akan kembali, ucap salah seorang suku Dayak. Ih ampun, ini bekas bakarannya ya? Ya Allah, serem banget. Lanjut, para pengungsi berfokus pada instansi pemerintahan. Tidak ada dari mereka berani kembali ke rumah masing-masing saat itu, walaupun di antara mereka ada dari suku lain. Mereka diperintahkan memasang kain kuning atau kunyit di depan rumah mereka sebelum mengungsi agar dikenali bahwa itu bukanlah rumah suku Madura. Perang ini juga terjadi di luar Sampit, menyebar ke kota Sambas, Palangkaraya, dan Pontianak, walau epicentrum perang tetap tertinggi di Sampit. Tercatat setidaknya 500 orang tewas kala itu. Walaupun banyak yang yakin jumlah sebenarnya adalah mendekati 1000. Wow, ini banyak banget sumpah. Dikarenakan banyaknya jenazah yang dibuang atau dimakan hati dan organnya. Sumpah, serem banget. Tidak ada data pasti berapa jumlah orang yang meregang nyawa saat itu. Sementara dari sisi suku Dayak, tidak diketahui data pasti berapa jumlah korban. Pada 23 Februari, kondisi sudah bisa dikatakan pulih, walaupun kewaspadaan masih tinggi kala itu. Air pump masih berwarna merah, ya ampun air pump. Nightmare banget ya Allah. Konon dikarenakan oleh darah, oh my god. Mandi di mana, ya ampun. Sementara itu, para penduduk suku Dayak Dalam kembali ke hutan dan orang-orang Dayak dari berbagai daerah kembali ke daerahnya. Suku-suku selain Madura juga kembali ke rumah dan mendapati rumahnya dalam keadaan utuh, tidak dijarah dan tidak dibakar. Sementara masyarakat Madura saat itu memilih pulang ke Madura karena takut dan khawatirnya ialah akan terjadinya konflik susulan.
Selain itu, harta benda dan rumah mereka pun sudah habis terbakar. Beberapa tahun lalu, konflik serupa hampir saja terulang, namun tindakan cepat polisi berhasil meredakan konflik tersebut sehingga tidak meluas. Kok bisa keulang lagi, ampun. Semoga ini jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Nih, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana saja kita berada, maka hormati dan hargai segala adat di sana. Kejadian ini tidak akan terjadi jika tiap-tiap etnis hidup berdampingan dan saling menghargai antar manusia. Wah, keren banget pesannya dari MWF_Mystic. Dan satu lagi, jangan pernah membangunkan harimau tidur. Semoga kejadian yang sama tidak terulang lagi, amin. Dan kita sebagai bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Suku Dayak dan suku Madura akhirnya berdamai. Yeay. Dan hal itu disimboliskan dengan sebuah tugu atau tiang berukir dari kayu yang cukup tinggi. Tujuannya agar semua orang di setiap penjuru dapat melihat dan tahu bahwa perdamaian dan keamanan di atas segalanya. Wow, ih keren banget. Ini di mana tadi? Oh, nggak dikasih tahu lokasinya ini di mana. Kayaknya di Kota Sampitnya sih. Pada 2015, didirikan sebuah monumen yang lebih megah dan besar. Bisa dilihat di slide 2. Dan di tengah monumen tersebut, monumen lama berupa ukiran kayu tadi itu tetap dipertahankan. Nah, ini monumen barunya nih. Monumen lamanya ini mungkin ya, di tengah-tengah. Cool. Amat. Nah, sekian guys dongeng gue kali ini tentang tragedi Sampit. Dan yang terpenting adalah antara suku Madura dan suku Dayak sekarang udah berdamai dan udah saling lebih menghormati lagi satu sama lain. Dan kita juga jangan lupa menghormati antar suku, antar etnis. Dan jangan lupa juga ini pesan dari MWF_Mystic. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana saja kita berada, maka hormati dan hargai segala adat di sana. Dan sekali lagi, konten ini gak ada maksud sama sekali untuk menyinggung pihak manapun, untuk menyinggung suku manapun. Jadi mohon maaf kalau gue ada salah kata. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya, di special episode gue selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys!